Halo sahabat Quran yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Pastor Yesus Fernandes dalam Renungan Harian Selasa 20 Oktober 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita awali dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 2 ayat 12-22. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kalian dahulu tanpa Kristus. Waktu itu kalian tidak termasuk warga umat Allah dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Waktu itu kalian tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kalian yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib dan mengakhiri permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kalian yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia, kita kedua pihak beroleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikian kalian bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kalian dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuh seluruh bangunan yang rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kalian turut dibangun menjadi kediaman Allah dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Dan Injil diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35-38. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, bacaan hari ini mengingatkan kita akan beberapa poin berikut. Pertama, Yesus adalah sumber kedamaian yang meruntuhkan segala sekat pemisah. Ia mempersatukan. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa oleh Yesus Kristus mereka semua boleh ambil bagian dalam kesatuan sebagai keluarga Allah. Tidak ada lagi pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi. Dalam iman akan Yesus, semua itu satu dan sama. Konsekuensinya, bagi kita yang mengimani Kristus adalah kita perlu dan harus mengusahakan kedamaian dan kesatuan antar umat. Dalam iman akan Yesus, kita harus bisa melihat perbedaan yang ada di antara kita sebagai sesuatu yang positif dan tidak menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai alasan untuk saling membenci dan memecah belah. Kemudian poin yang kedua, dalam Injil, Tuhan ingin kita semua selalu berjaga dan menantikan kedatangan Tuhan dan melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Injil berkata, "Berbahagialah hamba yang didapati sedang bekerja ketika sang Tuan datang." Kita harus selalu berjaga. Berjaga itu berarti kita menjaga diri kita agar tidak jatuh dalam sikap dan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berjaga juga berarti selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan segala hal yang kita kerjakan.
Sebagai apapun kita hari ini, entah itu sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai petani, pengusaha, atau apapun itulah, marilah kita berusaha menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.